Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, senang sekali loh Seika bisa menemani adik-adik semuanya di pagi hari ini lagi di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya adik-adik semuanya tetap semangat ya, tetap tekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Nah, pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, seperti biasanya ya, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kalau Seika akan memimpin kita semuanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami boleh lagi diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-28. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing ataupun di layar handphone ataupun laptop adik-adik semuanya, dan Lau Seika akan membacakan untuk kita semuanya di hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti yang telah kita pelajari di dalam renungan-renungan harian yang sebelumnya, bagaimana kita belajar tentang satu tokoh yaitu Hana. Pada waktu itu ketika ia diejek oleh Penina karena Hana tidak memiliki seorang anak. Hana pada saat itu bersusah hati. Hana sedih. Oleh sebab itu ia pergi ke rumah Tuhan. Ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta kiranya Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana. Dan kalau Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana, maka Hana menazarkan akan memberikan anak tersebut kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Jadi Hana bernazar kepada Tuhan. Hana berjanji kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkanlah Hana seorang anak laki-laki yang dinamai Samuel. Jadi Tuhan memperhatikan Hana, Tuhan mendengar doa Hana. Oleh sebab itu Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Nah, ketika Samuel ini lahir, maka Hana harus ingat, Hana harus menepati apa yang telah ia nazarkan kepada Tuhan, apa yang telah ia janjikan kepada Tuhan, yaitu menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Ia harus menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya kalau kita lihat ya, nanti di dalam cerita-cerita selanjutnya, Samuel masih muda, ia sudah melayani Tuhan, ia sudah menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita pun juga dapat belajar bersama-sama ya, bahwa sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita juga harus menepati. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan untuk setia, untuk taat, maka kita harus menepatinya. Kalau kita berjanji sama Tuhan untuk rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dengar-dengaran dengan orang tua, maka kita harus menepatinya. Jangan sampai kita ini sudah berjanji kepada Tuhan tapi kita tidak mau menepatinya. Ingat ya adik-adik ya, kita harus belajar untuk menepati janji kita. Apalagi ini janji dengan Tuhan ya, komitmen kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menepatinya. Nah, lo seharap, lo seyakin kita semuanya pastinya belajar, kita semuanya pastinya berusaha untuk menepati janji kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang setia akan janji kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semua kegiatan kami di sepanjang hari ini, baik sekolah kami, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh kedapatan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Sampai ketemu di dalam renungan-renungan harian selanjutnya, dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Bye-bye.